Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Tentu yang diharapkan kalian semuanya sehat walafiat bersama orang tua, adik dan kakak di rumah. Tetap semangat ya walaupun kondisi masih pandemi. Untuk pembelajaran kali ini bahasa Indonesia akan melanjutkan pembelajaran minggu-minggu kemarin, yaitu tentang cerita fiksi, cerpen. Namun untuk hari ini kita akan belajar menganalisis cerpen. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat memahami unsur pembangun cerpen yang pertama, kemudian yang kedua, dapat menganalisis cerpen yang sudah kalian baca. Anak-anak, biasakan sebelum kita mulai aktivitas, kita berdoa dulu agar semua aktivitas yang kita jalani hari ini lancar dan baik. Mari kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Kita langsung pada pembelajaran menganalisis cerpen. Yang pertama, kita akan belajar pengertian dulu, meskipun kalian sudah tahu, sudah mengerti. Cerpen adalah cerita pendek. Namun pendek di sini jika dijabarkan panjang. Karena apa? Selain ceritanya itu pendek, membicarakan satu permasalahan, cerpen itu dibaca dengan waktu yang tidak lama. Mungkin paling lama 30 menit atau mungkin kurang. Kemudian jumlah halamannya juga tidak panjang. Ya, ada cerpen yang sampai 20 halaman, namun ada juga cerpen yang hanya 1 halaman. Kemudian yang penting kalian ketahui, cerita di dalam cerpen itu mengalami konflik. Namun tokoh yang diceritakan tadi tidak sampai mengubah nasib. Jadi tidak sampai berubah nasibnya. Tokohnya mengalami konflik atau permasalahan, namun tidak sampai mengubah nasib tokoh tersebut. Hanya cerpenlah yang mendapat julukan bacaan sekali duduk. Karena apa? Kalian tidak usah pindah tempat duduk, cerpen itu kalian baca sudah selesai atau sudah tamat. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang struktur unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen di sini ada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita belajar yang pertama dulu, unsur intrinsik cerpen. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerpen? Kalian bisa lihat di sini, ya. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi, apa yang ada di dalam cerita tersebut itu yang dinamakan unsur intrinsik. Ada 7. Kalian lihat, yang pertama tema, alur, setting, tokoh, amanat, sudut pandang, dan majas. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama tema. Apakah tema itu? Tema yaitu gagasan pokok atau ide pokok yang akan dikembangkan menjadi sebuah cerita. Ya, jadi
gagasan pokok atau ide pokok yang akan kita kembangkan menjadi sebuah cerita. Kemudian yang kedua, B, alur. Alur adalah jalannya cerita. Bagaimana cerita itu diceritakan, ya, ditayangkan. Apakah menggunakan alur maju, alur mundur, atau campuran. Kemudian yang ketiga, setting. Setting berhubungan dengan tempat, waktu, dan suasana. Di mana cerita itu dibuat, kapan cerita itu dibuat, bagaimana suasananya. Kemudian yang keempat, unsur yang keempat adalah tokoh. Tokoh di situ siapa yang berperan. Juga disampaikan atau disebutkan di situ bagaimana tokoh atau perwatakan tokoh-tokoh tersebut. Kemudian yang kelima, amanat. Apa amanat itu? Pesan yang disampaikan oleh pengarang cerita kepada pembaca. Biasanya amanat itu disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Jadi setelah kita selesai membaca cerpen itu, kita akan tahu hikmah apa yang kita ambil dari cerita tersebut. Itulah yang disebut dengan amanat. Kemudian sudut pandang atau yang biasa disebut dengan point of view. Ya, posisi pengarang di dalam cerita itu sebagai apa? Jadi pengarang menempatkan dirinya dalam cerita itu sebagai apa? Tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh sampingan, atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir, unsur yang terakhir adalah majas. Ya, majas digunakan dalam cerpen itu untuk memperindah karya saja. Kalian sudah mengenal beberapa macam majas seperti hiperbola, repetisi, pleonasme, ya, dan sebagainya. Di dalam cerita itu pasti akan kamu temukan majas yang digunakan oleh pengarang. Ya, jadi kalian tahu itulah unsur intrinsik. Sekarang kita sampai pada unsur yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik. Apa unsur ekstrinsik itu? Unsur dari luar yang secara tidak langsung mempengaruhi terciptanya karya sastra. Jadi unsurnya dari luar. Biasanya semua karya sastra, fiksi, itu unsur ekstrinsiknya sama, hanya intrinsiknya yang berbeda. Unsur ekstrinsik itu antara lain satu, pengalaman pengarang. Dua, pendidikan pengarang. Tiga, pandangan hidup pengarang. Empat, faktor-faktor lain yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi terciptanya karya sastra tersebut. Ya, seperti faktor ekonomi, faktor politik, faktor budaya, pertahanan dan keamanan, kejadian apa pada saat itu yang sedang terjadi, itu secara tidak langsung ikut mempengaruhi terciptanya karya tersebut. Kita lihat pengalaman pengarang. Pengarang itu semakin berpengalaman, maka karangannya akan semakin berbobot atau bermutu. Pendidikan pengarang juga, ya, pendidikan pengarang semakin tinggi, pendidikan pengarang semakin bermutu hasil karyanya, karena bisa dilihat dari kata-kata yang digunakan. Mungkin karena lebih tinggi pendidikannya, maka banyak istilah-istilah asing yang digunakan dalam karangan tersebut. Kemudian pandangan hidup pengarang. Pandangan hidup contohnya faktor agama. Nah, agama pengarang, apa yang dianut, itu biasanya tercermin dari hasil karyanya. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor lain.
Kejadian apa yang terjadi pada saat itu akan mempengaruhi terciptanya karya sastra. Mungkin tsunami, bencana di mana-mana, ya. Itu dijadikan sumber ide oleh pengarang untuk menciptakan sebuah karya sastra. Ya, itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Untuk lebih memahami materi pembelajaran ini menganalisis cerpen, silakan kalian bisa membaca buku paket yang sudah kalian miliki, buku paket kelas Bahasa Indonesia kelas 11. Ya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.